Tahukah kamu, 1 dari 4 perempuan dan 1 dari 13 laki-laki di dunia mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual, apa sih definisi dari kekerasan seksual? Di sini saya akan menjelaskan kasus kekerasan anak seperti penganiayaan, pelecehan, serta tindakan kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Ini dijelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, tercatat pada bulan Januari sampai Juli 2020 tercatat 4.116 kasus kekerasan anak dan 2.556 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi secara fisik, misalnya menyentuh area intim atau kemaluan si anak. 2. Membuat anak menyentuh area kemaluan si pelaku. 3. Pemerkosaan sodomi dan insus, yaitu hubungan satu darah. Nah, secara non-fisik, yang pertama berupa memperlihatkan pornografi pada anak, dan yang kedua menunjukkan alat kelamin pada anak. Setelah kita tahu definisi dan bentuk kekerasan seksual pada anak, kita juga harus tahu dampak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Nah, dampak kekerasan seksual pada anak di bawah umur diantaranya yaitu kesehatan fisik, yaitu cedera fisik, kehamilan, penyakit jantung, obesitas, dan kanker. Yang kedua yaitu kesehatan mental, yaitu depresi, gangguan mental, stres pasca trauma, perilaku menyimpang. Kekerasan seksual pada anak di bawah umur itu tidak bisa diabaikan karena itu penting untuk mengedukasi anak-anak agar bisa menghindari dirinya dan terhindar juga dari kejadian kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Nah, ini bagian yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh sembarang orang. Yang pertama yaitu mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Bagian tersebut hanya boleh disentuh oleh keluarga, yaitu ayah dan ibu, ketika memandikan, membersihkan pada saat buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua yaitu dokter, pemeriksa yang didampingi oleh orang tua. Anak juga harus bisa mengatakan tidak ketika orang hendak menyuruh buka baju, menunjukkan bagian pribadi tubuh, dan menunjukkan film atau foto telanjang. Nah, di sini juga ada tips bagi orang tua, yaitu yang pertama, mandikan dan pakaikan baju anak sendiri. Mulai ajarkan anak untuk mandi dan berpakaian sendiri saat usia 3-5 tahun. Ajarkan memakai pakaian sopan. Selalu periksa kondisi tubuh anak. Jangan biarkan orang yang tak dikenal menyentuh anak Anda. Sering mengobrol dan dengarkan anak. Sayangi dan peluk anak, berkata baik dan lembut. Nah, di situ kita bisa meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak.